kayaknya kalau dia nggak deket sama cewek pun, gue masih nungguin sih di saat itu ya. Kata orang, kata pepatah zaman dulu, kalau cinta nggak harus memiliki kan. Betul. Dan gue udah di tahapan yang kalau misalnya nggak suka sama orang, dia nggak suka sama gue, ya udah gitu. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kamu berada. Selamat datang di Ahkot, A House of Quote, bareng saya Rafa, tuan rumah Ahkot. So, make you feel like home. Senang sekali hari ini kita kedatangan Capri Girl di Ngobrol bareng Nadia Rawil Rangkuti. Hai. Halo. Halo, apa kabar? Great, how about you? I'm doing great. Terima kasih loh udah mau menjadi tamu pertama di Ngobrol Yuk. Ngobrol Bahkan namanya suka salah nih, karena memang baru pertama kali untuk dicoba dari beberapa followers yang pada akhirnya minta, coba dong Kak ngobrol-ngobrol lagi, karena selama ini kita cuma nge-share quotes-quotes yang pada akhirnya mencoba relate sama orang-orang. Ya semoga relate juga lah untuk Nadia. Gimana hari ini, Nat? Hari ini seneng banget bisa diundang ke sini, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Makasih juga kalau udah diundang, by the way. Oke, ya sama-sama dong. Dan terima kasih juga mau datang ya ke sini. Mau dong. Ya. Mungkin udah banyak yang tahu, udah banyak yang lihat juga beberapa uploadan dari Nadia sendiri. Beberapa hari yang lalu habis ngerilis EP. Iya. Samar ya. Yes. Amazing. Gimana rasanya akhirnya anaknya udah lahir? Akhirnya lega banget ya, karena emang lagu-lagu yang aku tulis itu sebenarnya udah udah ada menetap di laptop aku sekian lama. Jadi pas sudah bisa didengarin sama teman-teman, rasanya senang sekaligus bangga sih, karena itu curahan isi hati juga kan. Jadi ya I'm glad that it finally udah selesai, dan akhirnya udah sedikit beban udah mulai lepas lah ya. Satu-satu gitu ya. Tapi dari pada saat gue ngeliat story lo atau Instagram lo, sebenarnya gue tidak pertama kali mengenal lo sebagai musisi. Gue malah mengelihat lo sebagai seorang yang suka olahraga. Oh iya. Tapi gue pengen tahu nih, kalau dari skala prioritas lo dalam sehari itu bisa disusun kah? Mungkin dari olahraganya berapa persen, dari musiknya berapa persen, dari aktiviti sehari-harinya berapa persen? Bisa dibilang olahraga tuh bisa 20% ya kalau sehari. Karena ya itu takes a lot of time sih kalau gue, karena kadang-kadang itu kan capek, butuh waktu buat rilis, belum nanti kalau misalnya tiba-tiba moodnya naik lagi jadi olahraga lagi gitu. Betul. Karena kebetulan di lingkungan aku juga teman-temannya juga olahraga semua. Jadi aku yang tadinya aku tuh sebenarnya malas banget olahraga, cuman karena thank God dapat lingkungan yang sebaik itu, jadinya olahraga lagi. Terus selain itu paling main sama kucing aku kalau di rumah. Kucingnya namanya adalah, ini gue nggak tahu sih benar apa enggak, lu memberi namanya Musang. Bukan. Bukan, tapi dia emang kayak musang sih. Oh, dia kayak musang. Oh, cuman karena mirip doang. Iya, dia emang kayak musang sih sebenarnya. Oke. Tapi warna putih. Tahu warna putih. Dan laki? Cewek. Oh, cewek? Ada cewek, ada cowok sih sebenarnya. Cewek, ada cowok, berarti salah nih gua nih. Oke, suka sama binatang kecuali cicak berarti ya? Iya, enggak banget. Sampai mau memusnahkan cicak dari muka bumi. Iya, tapi gue sampai nggak tahu itu gunanya ada cicak tuh apa. Tapi katanya kalau misalnya nggak ada cicak, nyamuk dong. Iya sih, katanya itunya cycle-nya jadi rusak gitu kalau nggak ada. Kita ngomongin gosip cicak nih. Ada apa? Gue nggak suka banget sama cicak. Nggak suka itu ya? Karena geli aja gitu loh ngelihatnya. Badannya licin gitu ya. Kayak seakan-akan tuh jorok gitu. Padahal dia mulus gitu. Geli. Kan kayak kucing ini, apa sih kucing Sphinx ya? Kucing Sphinx ya? Ya. Dia kan mulus gitu. Iya sih, skincarean kali ya. Tapi tetap aja cicak, ya tetap cicak. Tapi bagus. Tadi 20% olahraga. Musiknya berapa persen berarti? Musiknya 30 kali ya, karena almost everything that I do every day pasti dengerin musik, entah nyanyi atau ya pasti ada musiknya lah. 30%, 20%, 50% lainnya kemana tuh? 50%-nya mungkin istirahat, tidur, dandan, terus OTW kali ya. OTW kemana-mana. Banget sih. Terus sama, ya paling itulah ya. Ya. Sama makan sih. Sama ngopi kayaknya. Betul, hampir aja lupa, itu nggak boleh skip. Itu, kopi. Pertama kali jatuh cinta sama kopi kapan? Kayak pas SD deh, jadi gue inget banget. Anak SD minum kopi. SD ini awal mula bad habit gue minum kopi mulu. Gue bisa bilang itu bad habit karena gue pernah yang kayak sehari minum kopi 3 kali sampai 4 kali sampai gue sakit. Saking gue sukanya. Sakitnya tapi maksudnya sakit pencernaan apa? Lambung gue ya, biasalah orang yang minum kopi kayak gitu kan. Nah jadi dulu gue ngerasa itu adalah metode efektif gue buat
buat kurus. Oke. Jadi kalau misalnya minum kopi itu kan pagi-pagi, jadi kita nggak lapar tuh. Betul. Nah akhirnya gue minum kopi gitu tiap hari sampai akhirnya gue udah nggak bisa minum kopi sebanyak itu lagi. Nah balik lagi awalnya tuh gue waktu kecil kalau misalnya gue lagi les, gue tuh suka mampir ke warung yang di sebelah tempat les gue. Terus tuh ada kopi namanya, ada kopi di kulkasnya. Nah itu tuh gue suka beli. Kopi instan gitu. Bukan kopi instan, kayak kopi udah gelasan gitu loh. Ah sih. Boleh disebut brand gak sih? Nggak apa-apa. Nggak boleh. Belum ada tapping brandnya. Ini kalau misalnya disebutin kamu tidak masuk. Granita ya? Iya betul. Nah dari situ tuh gue jadi kayak minum granita. Iya, terus aku beli kayak, aku ingat banget harga 800 waktu saat itu. Oke. Terus aku yang kayak, mau dan aku cukup, terus aku beli 3 gitu. Terus kayak aku istirahat pertama aku beli itu, terus pulang aku beli lagi. Nah dari situ tuh aku suka banget kopi. Nah terus tiap aku kayak beli milkshake atau apa, aku selalu bilang ke mama, Mah Nadia kopi aja gitu. Padahal aku masih SD kelas 2 apa kelas 3 gitu. Itu sakitnya berarti umur berapa? Oh itu sih pas udah kuliah awal sih. Oh kuliah awal. Nah, itu Tapi pas memang kuliah pertama awal. kali minumnya tuh pas kecil itu. Pas kecil itu adalah awal mula gue kecanduan sama kopi. Itu masih ada dijual sih. Masih ada. Tapi udah pindah ini dong, pindah menu dong. Caramel macchiato kan. Oh iya dong. Itu dia. Ya, tadi udah ngeceritain juga ada 30% di musik, tapi memang musik tuh mimpi lu dari kecil bukan sih? Bisa bilang iya sih. Oke. Dan terjerumus oleh nyokap gue sebenarnya. Jadi dulu tuh gue waktu kecil berisik banget di rumah. Berisik banget di rumah sampai nyokap gue tuh nggak tahan sama keberisikan gue. Bahkan sampai di rumah gue tuh ada hantu ceritanya. Di rumah gue yang lama. Itu hantu itu tuh ngegangguin gue terus karena dia nggak tahan karena gue berisik katanya. Kata ustadz. Ada ustadz yang masuk ke rumah gue. Berisiknya karena nyanyi atau ngomong doang, ngerocos doang? Nyanyi. Gue tuh suka teriak-teriak. Tapi di saat kecil itu gue nggak tahu kalau misalnya gue tuh bisa nyanyi. Kan ada suara orang yang nyanyi aja, sama suara nyanyinya tuh lumayan bisa enak didengar. Sama enak didengar. Nah gitu. Nah gue nggak tahu tentang itu sampai akhirnya nyokap gue keberisikan. Akhirnya dia masukin gue ke tempat les. Dari tempat les itu akhirnya gue suka nyanyi. Mungkin keasah dari situ. Terus gue suka cover di Instagram. Terus ada aja gitu jalannya. Ketemu teman yang di bidang yang sama. Ditemuin sama tawaran-tawaran lain. Along the way jalan begitu aja sih. Mungkin udah disiapin kali ya. Tapi balik lagi manifesting sih, maksud gue pada saat lu suka dengan sesuatu dan lu ikhlas ngejalaninnya, ya pada akhirnya semesta akan nunjukin jalan ke situ. Iya mungkin ya, benar. Pertama kali pada akhirnya lu memutuskan untuk gue mau serius deh kayaknya di musik. Itu pas momen apa? Wah itu gue telat sih sadarnya. Jadi sampai umur 20 tahun di tahun 2018 nggak sengaja gue tuh dihubungin sama Adera. Oke. Dia ngajakin gue untuk nge-remake single yang udah pernah dia rilis untuk dibikin Dengarkan Hatiku, untuk dirilis versi singlenya bareng sama gue. Nah terus setelah itu akhirnya gue ngerasa kayak wah gue ternyata beneran nyanyi gitu. Padahal tadinya tuh cuman cover-cover iseng aja di Instagram. Bahkan kadang kalau misalnya ada komentar jelek aja langsung gue hapus videonya karena gue nggak tahan itu. Videonya yang dihapus? Video cover-cover kan tadinya gue suka cover-cover di Instagram. Kalau ada komen yang menurut gue kurang enak, suka gue langsung hapus videonya. Kenapa bukan komen yang dihapus? Oh ya juga ya. Wah. Oh ya juga ya benar. Kita harus berkenalan dalam apa nih? Oh iya. Kenapa videonya kayak gue pikirnya sependek itu ya udah gue hapus sampai akhirnya Adera ngehubungin gue, kita bikin single bareng, rilis video klipnya. Terus Adera bilang sempat bilang sama gue, manajernya Mas Wisnu tuh sempat bilang, Nadia abis ini kamu mau ngapain? Sayang banget loh kalau kamu udah ada single sama Adera tapi kamu gak ngapa-ngapain. Terus kamu hilang gitu aja gitu. Terus aku kayak oh gue jadi penyanyi nih sekarang. Terus aku sampai tahap itu pun aku nggak nyadar gitu loh. Terus kayak oh ya udah deh. Akhirnya bikin single dan akhirnya sekarang EP gitu. Bikin EP dan akhirnya rilis lah Si Samar itu. Berkat jerih payah dan juga penulisan yang sudah mengendap sekian lama. Yes. Tapi 4 cerita dari beberapa lagu lu yang sebelumnya juga gue udah sempet dengerin dengan cerita yang menurut gue lumayan deep lagi. Kalau misalnya lu bilang itu sebuah personal story, jujur gue pribadi pengen tahu nih personal story lu kenapa kemudian seorang Nadia kepikiran untuk ya udah masa lalu yang menyakitkan ini gue jadiin sebuah karya. Oke. Gitu kan. Untuk Samar dulu deh, kita berangkat di Samar, album EP Samar ada 4 lagu di dalamnya. Ada Samar, ada Datang Untuk Pergi, ada Melekat sama Sementara Selamanya. Dari 4 itu yang paling Nadia banget yang mana? Paling aku banget sebenarnya Sementara Selamanya sih. Sementara Selamanya. Karena Sementara bingung Selamanya. mau sementara apa mau selamanya? Bukan, karena aku tuh kalau suka sama orang kayak gitu. Kalau suka sama orang aku tuh jor-joran banget gitu. Aku nggak peduli dia mau suka balik sama aku atau enggak gitu. Yang penting ya gue suka sama lo. Kalau lo nggak suka sama gue balik ya nggak apa-apa. Itu urusan lo. Iya itu urusan lo. Jadi entah gue memendam rasa ini sementara aja atau selamanya,
ya itu bukan tanggung jawab lo, itu emang rasa yang gue rasain ke lo aja. Kan kata orang, kata pepatah zaman dulu, kalau cinta nggak harus memiliki kan. Dan gue udah di tahapan yang kalau misalnya nggak suka sama orang, dia nggak suka sama gue, ya udah gitu. Berlaku sampai sekarang kan? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang? Tapi sekarang mencintai orang yang mencintai lo juga dong? Oh iya dong. Parah banget kalau kayak gitu ya. Ada roaming 2 detik ya kayak, iya deh kayaknya. Iya. Tapi sementara selamanya lu bikin sebelum sama cinta yang ada sekarang? Iya, itu enggak sih, pas udah sih. Udah sih, cuman gue emang tipe orang yang kalau misalnya udah punya pengalaman kayak gitu, gue simpan buat bikin lagu. Karena gue masih di tahapan pemula yang belum bisa nulis lagu dari pengalaman orang lain. Menurut gue itu agak sulit. Betul, makanya lu berangkat dari cerita pribadi. Kalau soal Samar dari yang gue tangkap ini tentang, yang gue tangkap adalah PHP lah. Orang yang datang and then bye, hilang gitu. Pengalaman pribadi semacam apa ini? Wah, itu pengalaman pribadi yang sangat mengajarkan saya banyak hal. Jadi sebenarnya ini tuh di tahun berapa ya? Tahun 2018, 2020. Sebenarnya masih baik-baiknya. Belum, udah jahat sih, udah mulai jahat sih. Makanya lagu ini tercipta. Jadi kayak tahun 2008 sampai 2020 itu aku sempat di PHP-in orang 2 tahun. Kita sama-sama deket, sama-sama ngobrol terus menerus sampai akhirnya aku mati rasa sendiri karena dia datang pergi lagi sampai akhirnya aku tahu kalau misalnya ternyata yang dikasih harapan itu bukan cuma aku tapi banyak cewek-cewek lainnya. Ganteng lu bro, ganteng lu gituin cewek. Tapi sekarang dia udah bahagia kah atau akhirnya lu kayak rasain lu? Nah, kelanjutannya ada di lagu Datang Untuk Pergi sebenarnya. Oke, menarik. Makanya si Samar ini bisa dibilang adiknya itu adalah si Datang Untuk Pergi itu. Kelanjutannya jadinya seperti apa konklusinya? Konklusinya adalah dia datang lagi pas aku udah sama yang lain dan aku udah gak mau sama dia karena ya udah habis aja rasanya 2 tahun dikikis kayak gitu untuk datang pergi, sisanya apa lagi? Kan sisanya cuma trust issue doang. Betul. Tapi lu sadar nggak sih lu ngelakuin itu zaman dulu? Maksud gue itu kan sesuatu yang pada akhirnya sekarang kita mengakui itu tidak menyenangkan. Tapi pada saat hari itu lu menjalani itu dengan ikhlas lagi. Iya lagi. Kenapa ya? Mungkin gue setulus itu aja kali ya kalau emang udah suka sama orang. Itu resiko orang tulus kali ya? Iya kali ya. Suka disia-siain. Tapi itu yang mengajari gue sekarang gue udah gak kayak gitu. Oke. Nah, jadi bisa dibilang gue sekarang agak cold hearted sih. Mungkin kalau misalnya guys. Kalau ada yang nyakitin gue ya gue bisa balas dendam sekarang. Oh, balas dendam. Iya. Cuman ya balik lagi, balas dendam kan soal revenge. Orang berikan ke kita tuh segede apa. Kalau kita mau balas dendam juga ya jadinya netral kan. Tapi kadang keburu males juga sih balas dendam. Udah cukup aja. Energinya di save aja lah ya. Males Sambil tenang-tenang dengerin melekat. Gue paling doyan melekat lagi. Oh iya. Paling melekat gitu kepala gue. Lo lagi jatuh cinta atau lagi? Gue flat aja sih sebenarnya jatuh cinta. Gue lebih mikirin yang lain. Cuman kalau untuk melekat secara instrumentalnya cukup menyenangkan, sangat calm. Kalau lu sendiri menulis itu posisi jiwa lu lagi gimana? Lagi happy juga apa gimana? Jadi sebenarnya lagu ini tuh ditulis 2 bulan sebelum rilis atau 3 bulan sebelum rilis gitu ya. Jadi cepet. Jadi rata-rata lagu ini tuh deket-deketan waktunya, ditulis bareng Rin. Tentang perasaan orang yang kalau lagi jatuh cinta tuh biasanya nggak mau jauh-jauh sama pacarnya. Tapi kadang pacarnya risih karena kenapa ya? Kayak kadang kita sebagai cewek kalau pacarnya main sama temennya kayak, ya aku sama temen lo sih kenapa nggak sama gue aja gitu. Tapi kadang-kadang hal itu tuh cuman jadi bumbu aja gitu loh. Iya, jangan dibawa serius. Kadang kalau dibawa serius jadi toksik kan, nggak boleh kemana-mana gitu sih. Lucunya tuh sebenarnya di situ. Tapi mungkin ada beberapa cowok-cowok yang ngerasa melekat terus itu nggak lucu. Ya tergantung juga sih, karena kan pada akhirnya cowok kan punya teman lama. Iya, pembelaan cowok. Iya, teman lama kan. Iya, nggak apa-apa, kita debatin aja. Kalau lo nggak dapat dengan opini gue, apa-apa banget lagi. Ini rumah gue, lo bisa datang ke sini dengan santai. Jadi kita punya teman lama. Kita juga punya teman lama loh. Tapi kan kita nggak mungkin langsung ninggalin dia karena mengenal Anda. Tapi kita nggak main sama mereka terus. Iya, oke, gue kalah. Kita juga punya teman lama cewek. Tapi nggak setiap minggu kita harus main sama mereka. Tapi nggak 24/7 juga dong gue temenin lo. Tapi teman-teman gue juga nggak 24/7 juga temenin gue. Mereka juga punya kehidupannya. Tapi sebenarnya ini awalnya adalah dari ini sih, dari
konflik gue sendiri karena gue tuh love language-nya quality time. Quality time. Jadi kalau misalnya gue dianggurin tuh gue nggak bisa. Kesel rasanya. Kesel kayak gue mau nyari-nyari masalah aja rasanya. Iya. Tapi diterusin. Iya. Gue berantem aja ya. Iya. Lagi gabut nih gitu. Oke, quality time kan orang berpikirnya harus kemana, harus ngapain, harus quality time as simple as that. Versi lu tuh kayak gimana sih, Nat? Quality time simple gue ya. Kalau misalnya dia capek nggak bisa ketemu gue, ya udah telepon gue aja, kita sleep call aja. Lu capek, lu diem, gue diem juga nggak apa-apa. Yang penting gue tahu lu ada nih. Iya, aku sih sesimpel itu sih. Sesimpel itu ya quality time. Jadi jangan mikir quality time tuh harus ketemu bareng, harus ngopi lagi, harus kemana lagi. Mager juga nggak sih kalau kayak gitu? Nah emang lu anaknya kayak mageran deh. Lu lebih suka di kamar. Iya, kan? Gue prefer untuk lo nelpon gue atau enggak. Ya lu diem aja nelpon gue, nggak usah ngomong, nggak usah nyari topik juga, ntar gue kok yang nanya. Nggak susah ya menjadi pasangannya dia. Oke. Kalau soal berapa lama tadi lu sempat nyebutin soal akhirnya sadar kalau kepastian itu nggak datang gitu kan. Lu butuh berapa lama untuk akhirnya oke, gue paham nih, kayaknya nggak pasti nih barang nih. Ini barang nggak pasti ya. Itu awal taunya adalah gue kalau udah ceritanya berhubungan sama cewek lain, gue udah males. Jadi itu adalah puncak keilfilan gue. Okay. Lo akan gue tunggu sampai kapanpun, kalau lo deket sama cewek lain, gue tinggal. Meskipun itu bertahun-tahun? Tadi 2 tahun contohnya, atau lebih mungkin? Tapi kayaknya kalau dia nggak deket sama cewek pun, gue masih nungguin sih di saat itu ya. Menurut lo itu bener apa enggak? Salah sih. Teman gue juga pada capek kok ngasih tahu gue. Cuman gue nggak ngejat sama aku, cuma mau lo aja yang menjelaskan. Kalau memang itu bener ya, boleh saya coba gitu kan. Maksudnya boleh saya coba maksudnya oke, gue sabar deh, siapa tahu ada hilalnya gitu kan, nggak tahu kan. Iya sih, cuman gue cukup puas juga karena dia sempat nyamperin gue waktu gue udah punya pasangan yang lain. Jadi menurut gue itu adalah dendam yang sebenarnya nggak gue balas secara langsung, kayak itu jalan yang dari Tuhan aja, kayak 2 tahun loh gitu. Oh gimana aja 2 tahun, nyesel kan lo sekarang. Oke, tadi lu sempat bilang ya udah gue belajar tulus aja dari beberapa karya yang akhirnya lu rilis itu. Kalau suka sama orang tuh gak harus memiliki berarti. Gue udah di tahapan itu sih. Oke. Karena gue tipe orang yang kalau suka itu gak mau ngunjukin. Jadi gue kadang-kadang kalau misalnya udah suka ya udah, mungkin dia nggak tahu. Tapi somehow itu kayak magnet gitu loh. Kalau suka sama orang kayak somehow ada aja jalan dia kayak nyapa kita atau apa, sampai akhirnya deket gitu loh. Meskipun hatinya sekeras batu. Iya, tapi gue gak akan mau ngunjukin. Jadi kalau misalnya udah sampai tahapan yang kita ngobrol tapi lo tetap gak ngunjukin sign untuk lo mau sama gue, jadi ya udah gue anggap lo temen juga aja. Nah, cuman kan ada orang yang bilang gak mau pacaran sama sahabat. Lo tipikal yang kayak gitu juga gak? Sama temen deh. Sama temen ya? Ya. Gue gitu lagi. Jadi nggak pernah ada teman lo yang jadi pacar lo? Nggak pernah. Apalagi sahabat berarti. Tapi mungkin teman gue baper sama gue. Dari mana konteks bapernya, Nat? Lo bisa menganalisa itu adalah baper tuh dari mana? Gue pengen tahu dari perspektif perempuan aja, misalnya perwakilan aja dari Nat. Karena dia curhat sama temennya juga temen gue, terus temen gue bilang ke gue. Jadi gue mulai jaga jarak gitu sama dia. Sebenarnya salahnya di situ sih. Iya. Makanya kadang ada orang yang bilang kalau cewek sama cowok tuh nggak mungkin temenan. Ya gue setuju sih. Tapi kayaknya yang mulai bisa jadi cowoknya deh. Tergantung siapa yang tahan aja. Oh iya ya. Tahan siapa yang nggak baper. Benar. Bisa nggak baper? Gue nggak baper karena kalau gue temen ya temen gitu. Oke. Nggak sampai next step ke suka gitu. Gue suka duluan sama orang. Oke. Ya tergantung balik lagi ke orang pribadinya masing-masing. Kalau memang dia tipikal yang gampang jatuh cinta, gampang baper ya temen siapapun juga pasti mau. Tapi lo nggak kayak gitu pasti. Iya, gue nggak kayak gitu sih. Oke, nah ini sekarang gue penasaran tentang soal ya, karena kita adalah akhwat yang notabene-nya adalah kata-kata yang manis dan sebuah sajak yang akhirnya menjadi prinsip hidup orang. Gue selalu percaya every single person have their own story yang pada akhirnya akan ngubah diri lo. Lo ada nggak satu kejadian di hidup lo yang pada akhirnya mungkin ngebuat Nadia menjadi Nadia yang sekarang? Mungkin waktu gue di PHP-in 2 tahun itu sih. Sebegitunya cinta ya, Nadia? Sebegitunya sih, karena memang itu efeknya bukan cuman di aspek cara gue mencintai orang aja, tapi gimana gue mencintai diri gue sendiri. Karena di saat itu gue ngerasa gue
berubah menjadi sosok yang lebih kuat aja. Kayak misalnya dulu gue tuh agak baper orangnya atau agak sensitif, tuh sekarang gue jadi lebih tahan dan lebih sayang sama diri gue. Kayak dulu tuh gue rela berkorban buat dia, tapi nggak ada hasilnya apa-apa. Jadi sekarang kalau misalnya emang ada orang yang mau deketin gue, terus gue udah melihat ciri-ciri yang sama dengan yang 2 tahun lalu, gue lebih baik nggak usah, karena gue lebih sayang sama diri gue sendiri. Oke. Berarti yang ngubah diri lo adalah, yang menjadi perubahan dari diri lo adalah mencoba untuk mencintai diri sendiri. Iya, selain itu juga bukan di aspek percintaan doang, kayak misalnya di kerjaan, di pertemanan, kalau misalnya gue ngerasa udah ada salah satu hal yang benar-benar cuma one sided doang, cuma dari gue doang, effortnya dari lo enggak, ya gue udah nggak berharap banyak lagi sama mereka. Kayak ya udah senyumin aja gitu. Oke. Mencintai diri sendiri sama egois sebenarnya beda tipis ya. Iya. Lu bisa membedakan itu? Sebenarnya gue bisa sih ngebedain itu ya. Tapi yang penting selama diri kita baik-baik aja dan gak bikin kita ngerasa sakit hati, itu tuh udah cukup mencintai diri sendiri. Mau egois atau enggak, karena semua orang juga punya keegoisannya sendiri-sendiri kan. Kayak kadang kalau kita bikin masalah yang bikin mereka kesel, mereka mungkin cuma inget sejam 2 jam, selebihnya mereka mikir tentang diri mereka sendiri. Jadi ya udah utamain diri sendiri aja sekarang. Itu dia. Cintai diri lu, minum Yakult tiap hari. Mau dong. Mau dong. Gak apa-apa kalau mau diminum. Ini sekarang gue penasaran sama apa yang pada akhirnya membenak di dalam kepala lo tentang keresahan-keresahan belakangan ini. Dari seorang Nadia, apapun itu, serandom itu. Gak harus tentang cinta, gak harus tentang apapun, teknologi kah, atau tentang apapun yang menjadi, aduh gue resah banget lagi sama ini belakangan ini. Ada nggak? Gue agak resah sama sosial media sih sebenarnya. Sosial media, tapi lo aktif di sosial media? Aktif, cuman gue ngerasain perubahan yang benar-benar cepet banget. Kayak bulan ini sama bulan depan cara mainnya udah beda. Asli. Bulan depan lagi udah beda. Main thread berarti? Main thread dong. Main thread. Tapi udah enggak sih. Awal-awalnya sih kayak dert semuanya. Now it's following you. Betul. Sampai kayak gue udah bikin sesuatu tuh udah nggak ada apresiasinya kayak dulu deh. Dulu dapat verified udah happy banget. Betul. Sekarang orang-orang semuanya verified. Gue nyampe ngeliatin DM request gue kayak, wah ini kebanyakan banget ya verified nih gitu. Wah, yang asli yang mana nih? Akun yang mana nih? Semua pada verified ya. Berarti lu termasuk orang yang bisa dibilang ini kurang asik lagi nih yang verified berbayar. Iya sih. Iya benar. Kayak dulu kita capek-capek loh bisa verify tuh ada kesenangannya sendiri. Betul. Tapi mungkin lo nggak akan. Tapi yang spesialnya adalah mungkin lo nggak akan ngerasakan kesenangan itu. Betul. Karena lo dapat dengan cuma-cuma aja. Bukan cuma-cuma juga sih, dia bayar ya. Tetap bayar. Tapi effortnya itu beda gitu. But money can buy happiness, guys. Ya. Proses lu dapat verified itu loh yang pada akhirnya akan lu ceritakan, dan gue bangga lagi sama diri gue. Ke anak cucu ya. Dulu nenek verified loh di Instagram. Kamu nggak percaya? Karena udah beda zamannya. Dulu lihat Instagram nenek. Dulu nenek ini Juwita kampung di sini gitu kan. Dulu nenek kalau selfie masuk explore loh. Iya, sekarang beda ya kan. Oke, ini beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi untuk obrol-obrol kita kali ini. Mungkin ada plan yang mau lu share kepada kita mungkin upcoming video klip kah atau upcoming tour atau apapun sih kan? Upcoming tour, I'm wishing, dan juga aku berharap semoga kedepannya ada kolaborasi, doain aja. Dan jangan lupa untuk dengerin EP aku Samar di all digital music platform dan video klipnya di YouTube Trinity Optima Production. Oke, cool. Terakhir banget, lu punya nggak sih kata-kata afirmasi yang lu pegang teguh sampai sekarang, atau quotes of the day, atau kata-kata yang ini nih gue banget nih? Apa ya, kalau afirmasi sih nggak ada ya. Cuman gue lebih ke apapun yang gue rasain nggak enak, nggak usah ikutin kata hati aja. Karena selama ini apapun yang gue lakuin itu berdasarkan dari hati, dan gue masih baik-baik aja hari ini. Jadi kalau udah punya bad feeling, don't ignore it. Oke. Jadi lebih mengenal diri sendiri dan pahami hati lu sebelum memahami hatinya orang lain. Sekali lagi terima kasih Nat udah ngobrol-ngobrol dan mau menjadi tamu pertama kita di hari ini. Sekali lagi buat semuanya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa follow juga Instagram Akot dan juga Instagram Nadia Rawil. Itu dia untuk tahu update-update selanjutnya. Nama gua Rafa dan juga Nadia Rawil. Kita ketemu lagi, dan siapakah yang akan menjadi tamu selanjutnya? Makanya yakin aja di House of Quote, make you feel like home. Bye. Bye.